Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-10, Sabat Perhentian. Kamis 2 September. Tanda bahwa kita milik Allah. Selama Perang Dunia Kedua, Inggris mengharapkan penyerbuan segera oleh tentara Jerman. Persiapan dibuat untuk mempertahankan kepulauan negeri sendiri sebanyak mungkin. Benteng-benteng tambahan dipasang di sepanjang pantai. Jalan-jalan tentu saja akan menawarkan musuh rute tercepat ke tujuan mereka, dan akibatnya blokade dipasang di titik-titik strategis. Pihak berwenang Inggris kemudian melakukan sesuatu yang aneh. Untuk memperlambat dan membingungkan musuh, rambu-rambu jalur kereta api dihapus dan rambu-rambu jalan diturunkan. Penanda-penanda yang diukir di atas batu atau di bangunan tidak bisa diturunkan, tetapi ditutupi dengan semen. Tanda-tanda adalah penting. Mereka berfungsi sebagai penanda dan pemandu. Di era pra-GPS, kita semua memiliki peta dan memperhatikan tanda-tanda. Menjadi tanda apakah Sabat itu? Ketika kita membaca di dalam Keluaran 31 ayat 13, 16, dan 17. Dengan cara apakah kita dapat menerapkan apa yang dikatakan di sini untuk diri kita sendiri hari ini, orang-orang yang percaya pada keabadian hukum Allah? Meskipun kata-kata ini diucapkan khusus untuk Israel kuno, kita yang adalah milik Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan hari Sabat ini tetap menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Keluaran pasal 31 menunjukkan bahwa Sabat adalah tanda dari perjanjian Allah yang terus-menerus atau kekal. Tanda ini membantu kita untuk mengenal pencipta kita, penebus kita, dan yang menguduskan kita. Itu seperti sebuah bendera yang dinaikkan selama 7 hari dan berfungsi sebagai sesuatu untuk membantu kita mengingat karena kita cenderung lupa. Hari Sabat Allah adalah pengingat terus-menerus tentang asal-usul kita, pembebasan kita, tujuan kita, dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan yang terpinggirkan. Faktanya, Sabat begitu penting sehingga alih-alih kedatangan kita ke hari Sabat datang kepada kita setiap pekan tanpa kecuali. Pengingat abadi tentang siapa kita, siapa yang menciptakan kita, apa yang Dia sedang lakukan untuk kita, dan apa yang akhirnya Dia akan lakukan untuk kita ketika Dia menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Allah yang kudus mengundang manusia yang merupakan partner perjanjiannya untuk mempertimbangkan ritme yang mengatur apa yang benar-benar diperhitungkan. Hubungan penyelamatan antara pencipta dan penebus dan ciptaannya yang suka melawan. Setiap pekan dan dengan kekuatan dan wewenang yang datang dari Allah, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam perhentian yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma dalam Kristus Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini: Allah merancang hari Sabat untuk manusia. Berkat penyegarannya menurut firman Tuhan adalah untuk saudara dan saya. Berkat-berkat Sabat bukan hanya diperuntukkan oleh sebagian orang saja menurut perjanjian lama bagi orang Yahudi, tetapi berkat-berkat Sabat adalah untuk setiap orang yang datang kepada Tuhan. Sabat bukan saja hari ibadah, tetapi juga hari untuk memberkati orang lain. Dan hari Sabat itu merupakan tanda bahwa kita adalah milik Allah. Setiap manusia di dalam dunia ini adalah milik Allah melalui penciptaan dan penebusan. Setiap jiwa secara perorangan berada dalam ujian untuk kehidupannya. Sudahkah kita menyerahkan kepada Allah barang yang menjadi miliknya? Sudahkah kita menyerahkan kepada Allah semua yang merupakan miliknya sebagai harta yang telah dibelinya? Semua orang yang mengasihi Tuhan sebagai bagian mereka dalam hidup ini akan berada di bawah perlindungan Tuhan dan akan menerima tanda, yaitu tanda Allah, yang menunjukkan bahwa mereka adalah milik Allah
harta kesayangannya yang istimewa. Apabila kita mengenal Allah, mengenal siapa pencipta kita, siapa penebus kita, maka kita akan menuruti akan perintah-perintahnya. Dan salah satu perintah Tuhan yang sama dengan perintah-perintah yang lain ialah menguduskan hari perhentian yang Tuhan berikan, yakni hari Sabat, hari yang ketujuh. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti akan perintahnya, dan Sabat merupakan tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempraktekkan akan firman ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.